reaksi, Za. Nif. Za, numpang ya. Ban motorku bocor. Siapin makanan. Jangan pelit-pelit. Minum doang, Za. Ya ampun. Oh iya, Za. Video apaan, Za? Biasa, koleksi pribadi. Bagus nih, Za. Kok bisa jadi bagus gini ya ceramahnya Ustaz? Kamu yang edit? Ya iyalah. Mending tunjukin ke Ustaz. Bisa jadi ladang dakwah ini. Ustaz pasti seneng loh, Za. Iya dah, gampang. Besok kita langsung cus ke sana. Mumpung Ustaz lagi gak ada acara. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanif, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Reza sehat ya? Sehat alhamdulillah Ustaz. Ayo silahkan masuk. Iya, Ustaz. Ayo Nif, silahkan. Iya, Ustaz. Jadi gimana Nif? Jadi gini, Ustaz. Reza mau nunjukin video. Video apa? Iya, Ustaz. Bagus ini, Za. Reza yang edit. Iya Ustaz. Ini kok backgroundnya bagus gitu ya? Seragam gitu. Oh itu diedit Ustaz. Ini siapa yang jadi praktik ilustrasinya? Oh iya Ustaz, itu pas Reza sholat di masjid, ngelihat orang wudhu sama sholatnya bagus, kayak yang Ustaz jelasin. Akhirnya Reza minta tolong ke dia buat bantuin Reza bikin praktek di video itu Ustaz. Kamu kenal sama dia? Oh iya, Ustaz. Ini bagus loh, Ustaz. Buat ladang dakwah di media sosial. Kita bikin satu video lagi ya? Boleh Ustaz, tapi video apa Ustaz? Udah, siapin aja kameranya. Tunggu bentar ya.
Oke, bentar Ustadz ya. Oke. Siap Ustadz. Tayamum adalah sarana untuk bersuci sebagai pengganti daripada wudhu atau mandi wajib dengan cara mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan sampai siku disertai syarat dan niat tertentu. Sebelum melakukan tayamum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu debu yang digunakan harus suci dan bukan debu mustakmal, yakni debu tersebut belum pernah digunakan untuk tayamum atau mensucikan najis mughalladhah, dan debu tersebut tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain seperti tepung atau semisalnya. Kemudian dia harus berniat mengambil debu untuk diusapkan ke wajah dan kedua tangan. Untuk pengambilan debu tidak boleh kurang dari 2 kali. Kemudian sebelum melakukan tayamum dia harus membersihkan najis dari seluruh anggota badannya jika memungkinkan. Dan sebelum tayamum dia harus mengetahui arah kiblat. Kemudian tayamum harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir dia wajib bertayamum di setiap ingin melakukan sholat fardu. Jadi perlu diketahui bahwa tayamum hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat fardu saja. Namun dapat digunakan untuk berbagai macam sholat sunnah. Hal-hal yang diwajibkan ketika tayamum. Hal-hal yang diwajibkan ketika tayamum ada 5. Yang pertama niat. Niat dalam tayamum berbeda dengan niat ketika wudhu. Karena tayamum tidak dapat mengangkat hadas. Dan tayamum dilakukan hanya sebagai pengganti saja. Oleh karenanya tidak sah jika niat tayamum untuk mengangkat hadas. Namun yang benar niatlah agar diperbolehkan sholat fardu. Seperti contoh, saya niat bertayamum agar diperbolehkan sholat fardu. Niat seperti ini dihadirkan di dalam hati saat pertama kali mengambil debu sampai mengusapkan debu ke sebagian daripada wajah. Kemudian kewajiban yang kedua mengambil debu. Yang ketiga mengusapkan debu ke seluruh bagian wajah. Untuk batasan wajah sama seperti di bab wudhu. Dan dalam tayamum tidak diwajibkan mengusapkan debu ke kulit yang ada di bawah bulu-bulu wajah. Perlu diperhatikan, di antara wajah adalah area sekitar lubang hidung dan jenggot. Oleh karenanya, semua itu wajib diusap. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai merata ke seluruh siku. Adapun cara yang paling afdal adalah mulailah dengan mengusap tangan kanan dengan cara letakkan telapak jari tangan kiri di punggung jari tangan kanan, kecuali ibu jari tangan kiri. Untuk posisi jari-jari tangan kanan tidak melebihi sisi jari telunjuk tangan kiri. Lalu gerakan telapak jari tangan kiri ke pergelangan tangan kanan. Lalu genggamkan ujung jari-jari tangan kiri ke pergelangan tangan kanan kecuali ibu jari. Kemudian gerakan kembali telapak tangan kiri sampai ke siku tangan kanan. Lalu putarlah telapak tangan kiri ke bagian perut tangan kanan. Setelah itu gerakan kembali sampai ke pergelangan tangan kanan. Lalu diakhiri dengan mengusapkan perut ibu jari tangan kiri ke punggung ibu jari tangan kanan. Setelah selesai mengusap tangan kanan, usaplah tangan kiri dengan cara yang sama seperti mengusap tangan kanan. Dan setelah selesai mengusap kedua tangan, usapkanlah kedua telapak tangan. Yang kelima tartib, yaitu berurutan antara mengusap wajah dan kedua tangan. Sunnah-sunnah tayamum. Ada banyak sunnah-sunnah tayamum. Di antaranya adalah bersiwak dengan tata cara yang sempurna sebelum bertayamum, membaca basmalah pada saat pertama mengambil debu, dan merenggangkan jari-jari tangan ketika ingin mengambil debu. Kemudian mengurangi debu dengan cara menghantakkan tangan yang satu kepada tangan yang lainnya, atau dengan cara ditiup sehingga debu tersisa sesuai kebutuhan. Lalu mengusapkan wajah dari bagian atas dan melepaskan cincin ketika ingin mengusap wajah. Adapun melepaskan cincin ketika ingin mengusap kedua tangan hukumnya adalah wajib. Kemudian mengusap kedua tangan dengan mendahulukan tangan kanan dan dengan cara yang sempurna. Dan diakhiri dengan membaca doa setelah tayamum seperti doa setelah wudhu. Catatan, tidak disunnahkan mengulangi mengusap wajah dan kedua tangan sebanyak 3 kali. Namun masing-masing hanya diusap 1 kali saja. Tayamum hanya diperbolehkan di beberapa keadaan saja. Intinya adalah ketika seseorang tidak mampu menggunakan air untuk bersuci. Hal tersebut muncul karena beberapa sebab. Di antaranya adalah ketika dia yakin tidak adanya air di tempatnya dan orang sekelilingnya. Atau air yang ada digunakan untuk minumnya dan makhluk hidup lainnya selain 6 golongan. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang berzina padahal sudah berstatus menikah. Yang ketiga, orang kafir yang memusuhi Islam atau harbi. Yang keempat, orang yang keluar dari agama Islam atau murtad. Yang kelima, babi. Dan yang keenam, anjing galak. Kemudian di antara sebabnya juga adalah sakit yang mencegah dia untuk menggunakan air karena dikhawatirkan memunculkan beberapa bahaya. Seperti kematian, hilangnya anggota tubuh, atau hilangnya fungsi anggota tubuh atau lumpuh, masa sakit bertambah lama, sakit bertambah parah,
atau munculnya bekas luka yang buruk atau cacat pada anggota badan yang terlihat di kesehariannya, seperti wajah, tangan, leher, dan semisalnya. Apabila ia bertayamum karena sebab-sebab yang telah disebutkan, kemudian ia melakukan sholat fardu, maka hukum sholatnya sah dan tidak wajib diqadha, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika dia bertayamum karena tidak adanya air di tempat yang biasanya ada air. Seperti contoh, dia bertayamum di tempat yang biasanya ada pasokan air. Maka ketika suatu saat air habis tidak ditemukan, kemudian dia melakukan tayamum dan sholat fardu, maka sholat fardunya wajib diqadha setelah menemukan air kembali. Halo? Hah? Yang bener nih? Oke. Aku kesana sekarang sama Hamzah. Iya.